Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Toyota Archery Club Indonesia. Kali ini kami akan coba sharing bagaimana cara membuat face target panahan sendiri dengan menggunakan Corel Draw untuk kategori kompon 50 meter atau barebow 20 meter outdoor. Dulu barebow ada 20 meter, tapi sekarang secara resmi barebow ditetapkan jaraknya adalah 50 meter dengan menggunakan face target recurve. Untuk itu kita istilahkan adalah kompon 50 meter saja. Nah, ini awalnya adalah 10 ring. Karena untuk standar penghitungan atau penamaan face target itu dasarnya adalah total keseluruhan ring. Nah, ini diameternya adalah 80 cm. Kalau untuk recurve itu 122, tapi kalau untuk kompon 50 meter itu adalah 80 cm. Dimana di ring ini akan dikurangin 8 cm tiap ring untuk ke dalam. Jadi dari ring yang paling luar terus ke dalam itu dikurangin 8 cm. Nah, ini yang paling luar, kemudian yang berikutnya lagi itu dikurangi 8 cm dan seterusnya sampai di poin X. Namun untuk kompon itu dibutuhkannya hanya 6 ring saja. Atau di situ adalah poin skor 5. Jadi untuk kompon 50 meter ini yang dibutuhkan hanya 6 ring. Tapi secara total penghitungan 80 cm itu dimulai dari total ring keseluruhan. Jadi ini hanya 6 ring atau poin skor 5. Nah, dari pengurangan tadi ternyata untuk ring ke-6 ini diameternya adalah 48 cm. Jadi bukan 80 cm tapi untuk ring yang ke-6 ini adalah 48 cm. Setelah dikurangi dari 8 cm tiap-tiap ring. Ketika mencapai ring ke-6 atau poin skor 5 itu total diameternya adalah 48 cm. Nah, standar penamaan face target ini yang tadi saya bilang dihitung itu dari diameter terluar dengan panduan 10 ring. Jadi walaupun kompon itu butuhnya hanya 6 ring, tapi untuk penamaan tetap 10 ring. Dimana walaupun diameternya 48 cm, tapi nama face target ini adalah tetap 80 cm 6 ring karena mengacu pada panduan 10 ring diameter terluar. Jadi yang tadi 80 cm itu adalah diameter terluar. Awas jangan sampai salah. Kadang kita menganggap 80 cm ini adalah diameter yang ring ke-6. Padahal ini 80 cm ini adalah diameter terluar yang ring 10. Tapi karena kompon hanya butuh 6 ring, maka aktualnya adalah 48 cm. Jadi jangan sampai salah. Kalau memang 80 cm 6 ring itu adalah aktualnya adalah 48 cm untuk diameter yang ring ke-6 atau ring dengan poin skor 5. Nah, jadi poin skor 5 atau ring ke-6 untuk kompon diameternya adalah 48 cm. Nah, ini diameter luar tadi adalah 48 cm. Kemudian untuk menghitung diameter yang sampai dalam sama seperti tadi dikurangin 8 sama dengan 40 cm, begitu seterusnya sampai diameter paling dalam atau disebut X point. Nah, ini terdiri dari 6 ring, setiap ring menunjukkan besarnya poin yang didapat. Jadi itu ada poin 6, 5, 7 itu dari situ. Nah, ini data ini kami ambil dari papatembak.com. Silahkan bisa dilihat di websitenya papatembak.com. Di situ akan dilihat lebih detail lagi untuk ukuran-ukuran face target. Jadi jangan sampai salah sekali lagi. Nah, ini untuk detailnya, jarak antar lingkar itu adalah 4 cm. Ini standarnya ya, yang kami ambil dari Papatembak itu jaraknya 4 cm. Nah, 8 cm itu adalah 4 kali 2, yang atas sama yang bawah. Jarak lingkaran itu kita kali 2, jadinya sama dengan 8 cm.
Nah, angka 8 inilah yang diambil sebagai panduan untuk membuat diameter ring selanjutnya. Ini diameter yang paling dalam, X 4 cm, dan ini diameter paling luar 48 cm. Nah, ini untuk ukuran-ukurannya. Jadi, ring yang pertama, yang terluar 48, terus dikurangi 8 jadi 40, 32, 24, 16, 8, sampai ke yang poin X itu 4 cm. Jadi ini detailnya untuk membuat lingkaran setelah dikurangin 8 ya. Untuk membuatnya langsung saja kita ke Corel Draw. Nah, untuk Corel Draw apa aja yang dipakai bisa. Di sini saya menggunakan Corel Draw X7. Yang pertama kita buka file new, kemudian kita namakan face target. Ini terserah, bebas mau dikasih nama apa aja. Tapi ini saya sebut face target kompon saja ya, karena untuk yang Berbo sebenarnya udah pakai yang 50 meter yang recurve. Ini custom. Nah, ini kemudian ukurannya adalah kita standarkan percetakan saja, jadi 100 cm atau 1 meter. Karena di percetakan itu biasanya ukurannya adalah 1 meter persegi. Jadi kita pakai ukuran 100 cm. Nah, kemudian ini CMYK ya. Sekali lagi, untuk percetakan lebih baik menggunakan CMYK, jangan yang RGB. RGB itu untuk monitor. Kemudian kita klik OK. Dan inilah hasilnya setelah kita bikin tadi. Ukurannya adalah 100 cm kali 100 cm. Kemudian langkah berikutnya kita bikin garis bantu kotak sesuai dengan panjang background, yaitu 100 cm. Kita klik masukkan di sini 100 cm. Kemudian 100 cm. Jadi kita samakan. Kemudian kita atur sama dengan background. Jadi kita paskan secara manual. Bila kalian bisa cara yang lebih cepat, silahkan. Cuman saya belum tahu caranya untuk mengepaskan ini. Jadi saya ini lakukan secara manual untuk mengepaskan. Nah, ini udah pas. Kemudian saya perbesar ukurannya jadi setengah mili. Oke, sudah oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat lingkaran untuk diameter terluar, yaitu ukurannya adalah tadi 48 cm. Kita masukkan 48, enter. Kita paskan. Nah, kita posisikan center. Jadi kita paskan. Nah, ternyata 1 meter ini bisa bikin 4 ya. Jadi karena diameternya 48 cm, jadi 1 meter persegi ini kita bisa bikin 4 face target. Cuman kita bikin satu saja, nanti yang 3 kita copy saja. Jadi kita tetap bikinnya satu aja, nanti yang ketiga adalah copy. Namun untuk kotaknya, kotak bantu ini kita setting di 50 cm. Tadi kan kita setting di 100, ternyata untuk lingkaran diameter terluar adalah 48 cm. Jadi kita setting untuk kotakannya adalah 50 cm. Nah, ini untuk mensenterkan caranya, klik yang kotak bantu, kemudian klik shift. Setelah klik shift, nah ini kita paskan, ini kan nggak center, kemudian kita senterkan, klik di lingkaran, kemudian klik di kotak sambil tekan shift. Jadi diklik di kotak sambil ketekan shift untuk menggabungkan. Nah, ini jadi digabungkan. Kemudian klik tombol E, kemudian klik tombol C untuk center. Nah, ini udah center. Setelah center, kita setting ketebalan diameter atau lingkaran. Untuk ketebalan seperti yang saya bilang, standarnya saya belum menemukan ya. Jadi saya proporsional saja, saya kasih 1,5 mili. Jadi untuk ketebalan ini lingkarannya saya kasih 1,5 mili. Kemudian warnanya adalah biru ya. Warnanya biru. Untuk poin 5 itu warnanya biru.
Kemudian langsung kita copy saja. Ctrl C, Ctrl V, kita copy. Nah, kita ambil tadi ukuran 48 dikurangi 8 ya. 40. Jadi lingkaran berikutnya adalah 40 cm. Tadi kita sudah Ctrl C, Ctrl V. Kita masukkan angka di sini 40 cm. 40 cm. Enter. Nah, udah jadi langsung. Lingkaran berikutnya 40 dikurangi 8. Jadi lingkaran berikutnya adalah 32 cm. Kita copy, kita paste lagi 32 cm, kita masukkan. Enter. Nah, warna berikutnya adalah merah ya. Jadi warna berikutnya merah. Nah, ini udah warna merah, langsung kita copy paste lagi sama seperti itu. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini udah jadi. Jadi yang udah sampai ke yang paling dalam, X, poin X. Untuk poin X saya agak perkecil ukurannya jadi 0,75 mm. Nah, ini udah jadi ya. Yang terluar 48 cm sampai 4 cm yang bagian X. Jadi ini udah selesai. Sebenarnya ini udah bisa di print kalau mau ya. Tapi kita akan mengasih kode untuk poin, yaitu memasukkan angka-angka ya. Mulai dari angka 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai ke simbol X untuk perkenaan tengah ya. Jadi simbol X itu bernilai 10. Dia di dia di diameter yang paling dalam 4 cm. Kita klik di sini, pilih text tool, masukkan. Karena kita hanya butuh area di pinggir tengah, maka kita perbesar saja biar lebih mudah. Jadi kita biar bisa lebih fokus. Kita mulai dari X. Silahkan ukur, terserah mau berapa besarnya dan mau pakai font apa. Kemudian kita centerkan. Centerkan caranya seperti tadi. Klik objek yang lain yang mau disenterkan. Kemudian sambil tekan shift, kemudian E dan C. Udah center. Begitu seterusnya. Jadi kalau mau menyenterkan adalah klik bidang yang ingin kita senterkan. Kemudian klik E dan C. Begitu seterusnya untuk angka 10, 9, dan sampai 5. Nah, ini udah jadi ya. Jadi udah terlihat, sudah sangat bisa digunakan. Kemudian kita tambahkan gambar. Klik file, import atau Ctrl I ya. Kita pilih gambar. Karena ini face target kecil, maka bisa kita masukkan gambar yang ukurannya kecil. Karena nanti ketika dicetak, dia tidak pecah ya kalau misalkan gambar kecil pun. Tapi kalau kita mencetak banner dengan ukuran besar, tapi gambarnya pixelnya kecil, dia akan bisa pecah. Kita potong. Kita pilih gambar yang mau kita tampilkan. Nah, ini segini. Klik 2 kali, kita setting aja. Cuman ini hanya contoh ya. Nanti saya akan menggantinya dengan tulisan saja. Karena file ini nanti akan saya taruh di deskripsi ya. Silahkan jika kalian ingin mengambil atau mendownloadnya, bisa dicek di deskripsi. Jadi nanti saya taruh di deskripsi udah dalam bentuk file PDF. Nah, ini saya tulis saja. Karena kalau tulisan sudah pasti dia nggak pecah karena itu udah dari aslinya. Tapi kalau gambar, ketika gambar itu pixelnya kecil, dia rentan untuk pecah ya. Jadi saya pakai tulisan saja. Sengaja karena biar bisa dipakai. Kalau misalkan saya kasih logo, nanti ada logo dari Toyota ya, Toyota R-Series. Jadi kalau ini bisa diambil dan dipakai oleh siapa aja. Nah, ini sudah selesai. Kita yang 3 yang lain kita copy saja. Kita grouping, kita blok, klik kanan. Kemudian kita pilih group object. Nah, udah jadi. Ini udah satu kesatuan. Tinggal kita copy saja ini. Copy, paste, geser, dan sambil tekan tombol shift. Jadi biar rata. Jadi saat menggeser pastikan tekan tombol shift. Nah, ini tadi kan 50 cm.
harus ngepres agar mencapai ukuran 1 meter, karena kalau agak renggang nanti akan printnya nggak kena print semua ya. Nah ini ada renggang, jadi saya preskan, geser saja dikit-dikit karena ukurannya kan 50 cm. Jadi kalau renggang nanti yang bagian pinggir nanti akan kepotong. Kemudian kita seleksi dua-duanya, langsung kita copy, kita paste, geser ke bawah sambil tekan tombol shift. Kita paskan garisnya, garis bantu kotaknya kita paskan, pastikan bersinggungan. Nah, pastikan bersinggungan karena ini ukurannya udah pas ya, 50 cm. Kalau sampai renggang nanti akan ada yang kepotong di bagian pinggir kalau memang percetakan 1 meter. Ini sudah jadi dan ini sudah siap untuk diekspor. File Ctrl E, kemudian silahkan simpan. Ini filenya bentuknya adalah PDF ya. Klik export. Nah ini langsung pilihannya, langsung oke saja. Kemudian kita save hasil ini. Jadi sewaktu-waktu kita butuh, kita save dalam bentuk format Corelnya. Kalau ada perubahan, kita bisa pakai lagi, kita bisa edit lagi. Kita tutup dulu. Nah, kemudian kita buka tadi hasilnya di format PDF. Nah, sudah jadi ya. Jadi sangat rapi sekali. Seperti ini jadinya. Siap dikirim ke percetakan dengan ukuran 1 meter x 1 meter. Jadi tinggal bilang aja ukuran 1 meter untuk banner. Mungkin ini aja yang bisa kami sharing. Apabila ada hal yang salah, mohon dikasih saran bagaimana seharusnya, atau ada standar ukuran yang memang salah, mohon bisa dikoreksi. Semoga sharing ini bermanfaat, dan kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi, semoga panahan Indonesia semakin berjaya dan tetap semangat untuk berlatih panahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.